Oke, tadi kan kita udah sharing nih tentang beasiswa UTBK Plus sama unggulan. Aku rasa cukup ya sharingnya, dan mereka juga jelasin menurutku detail gitu. Jadi kalian bisa cek juga dari websitenya SMB TELU Jakarta, telkomuniversity.ac.id, sorry. Terus kita biar cair nih suasananya, kayaknya dari tadi agak tegang gitu menurutku ya. Agak tegang. Menurutku ya, gimana kalau kita main games? Boleh. Bersedia? Iya. Oke, aku punya games namanya pernah atau tidak pernah. Jadi boleh pegang. Jadi cara permainannya itu nanti aku kasih pertanyaan pernah atau tidak pernah bla bla bla. Terus nanti kalian jawab pernah atau tidak pernah. Oke, boleh dimulai? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Kok tegang ini ya? Santai. Oke, santai, tarik nafas. Pernah nggak sih kalian tuh, pernah atau tidak pernah, kalian tuh kepikiran mendingan bayar tapi PTN daripada beasiswa tapi swasta? Pernah. Kenapa alasannya? Kalau aku karena emang dari kecil nggak pernah kepikiran buat masuk PTS, masuk swasta, karena dari keluarga juga pengennya PTN aja gitu. Cuman ternyata ya jodohnya sama Telkom gimana? Tadi Jeci udah cerita guys. Ya. Kalau dari Niken sendiri, Niken pernah kepikiran kayak gitu karena jujur kan dari awal emang Niken kejarnya kedokteran dan mulanya udah 23 kali gagal tahun ini, dan terakhir itu gagalnya di UIN Jakarta Mandiri, dan akhirnya belajar menerima Telkom. Ikhlas ya. Ikhlas. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kalian ada rasa nyesel masuk jurusan yang kalian ambil saat ini? Kayaknya baru berapa bulan ini belum ada 1 semester guys. Kenapa sudah pernah gitu? Kan kayak semua pelajaran belum dicobain ya, semua mata kuliah kan udah. Kenapa? Kalau aku pribadi, karena tadi kan aku nyoba input jurusan SI kan gara-gara ngikut temen ya. Aku tuh nggak ada basic sama sekali di sistem informasi, jadi kayak pemrograman nggak ngerti gitu kan. Terus pas masuk kayak kok ada kalkulus gitu kan, makanya ngerasa kayak makin berat gitu. Terus kan kalau di sistem informasi sendiri kan dia nggak cuma belajar yang rumpun IPA yang kayak logika sama matematikanya doang kan, tapi ada bumbu-bumbu bisnisnya. Makanya aku makin kayak, aduh kayaknya aku salah jurusan nih gitu. Cuman puji Tuhannya makin kesini tuh udah makin bisa ngikutin gitu loh. Jadi nggak bego-bego amat lah gitu. Karena masih awal, jadi kayak ngomong-ngomong gitu. Apa ini? Kok gue nggak pernah pelajarin itu? Iya benar. Jadi sekarang udah hilang tuh kayak gitu. Iya udah biasa aja. Udah biasa aja sebenarnya. Kalau Niken sendiri? Oke, kalau dari Niken sendiri, kenapa Niken pernah mengalami rasa salah jurusan itu karena kan awalnya kan emang Niken kan mengejar yang jurusan kesehatan tuh kan Kak. Jadi kayak ngejar kedokteran, ngejar farmasi, gizi, terus kayak tiba-tiba plot twistnya masuk teknik telekomunikasi yang nggak pernah Niken pikirin gitu, dan ternyata pas Niken udah masuk jurusan ini, pas awal-awal masuk itu kan yang pelajaran pengenalan teknik telekomunikasi ini kok ditanya tentang tower, ini kok ditanya tentang bit, ditanya tentang jaringan, ditanya tentang 5G, ditanya tentang 4G. Aduh ini perasaan mungkin nggak pernah deh belajar ini pas SMA, jadi kayak gitu kan mikir. Terus kayak kalau di kelas itu kan kalau suka bahas-bahas yang pelajaran kayak gitu, itu yang cowok-cowok pada bisa gitu. Iya, ya karena mereka dari SMK kan, jadi kayak SMK mereka kan tentang jaringan juga, jadi kayak nyambung. Terus kayak mikir, aduh Niken takut nih kalau misalnya suatu saat dia bisa ngikutin mereka, ya takut kayak ini mereka udah punya bener-bener kayak basic skill di sini. Terus Niken juga bener-bener kayak ketinggalan banget nih. Gitu sih Kak kalau ngerasain masalah jurusannya. Tapi sampai sekarang masih nggak pikiran kayak gitu? Kalau sekarang mah belajar ikhlas, ngikutin aja sih. Ikhlas, kuncinya ikhlas guys, Ikhlas. karena itu keputusan kita ya. Iya, itu keputusan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kalian tuh nyesel jadi penerima beasiswa? Tidak.
Pasti nggak pernah lah. Kenapa nggak pernah? Karena beasiswa itu impian semua orang iya. gitu. Aneh kalau nyesel. Iya. Kenapa? Ya itu tadi. Ya udah. Oke, nggak perlu dijelasin lagi. Iya. Terus pernah nggak sih kalian berangkat kuliah terus nggak mandi? Pernah. Temennya bau nggak nih nyiumnya? Enggak sih. Jadi kan itu waktu pelajaran pembentukan karakter kan pagi banget tuh jam 6.30 dan Niken itu setelah sholat subuh tuh tidur lagi dan kesiangan bangunnya jam 6.35. Jadi dosen terus Niken baca grup udah ada dosennya di kelas, jadi langsung pakai baju, langsung pakai jilbab, terus sambil minyak wangi langsung cuci muka, udah gitu doang. Terus setelah kan pembentukan karakter itu kan cuma sebentar ya kak, dari 6.30 sampai 7.30. Jadi kayak kalau bapaknya udah ngejelasin sekilas, terus disuruh ngerjain gue sudah Niken langsung pulang ya. Ya langsung buru-buru mandi. Iya karena jedanya sama pelajaran selanjutnya itu kayak jauh gitu, jam 12:30. Oh, kosannya deket dari ini? Dekat bos. Kalau jalan kaki. Kalau JC sendiri kenapa nggak pernah? Soalnya ya mandi itu penting. Sebenarnya aku juga penting. Iya bener, dibanding tidur nggak apa-apa nggak tidur, yang penting Tadi mandi. itu di belakang layar ini, kalau JC tuh bilang kalau mandi itu opsional. Iya merasa saya juga gitu. Yang opsional itu tidur itu opsional, tapi kalau mandi wajib lah gitu. Wajib. Karena aku merasa kalau kuliah nggak mandi tuh kayak badan gerah, Ya, gatel, terus kayak gimana ya? ya nggak nyaman aja, nggak nyaman aja. Betul. Kecuali kalau kepepet, misalnya telat bangun gitu. Kalau misalnya kalian telat bangun, Kalau aku nggak tetap mandi. tetap mandi. Iya. Lebih pilih telat daripada nggak mandi. Betul. Oh, Maaf ya. nggak apa-apa. Karena rumahnya jauh aku dari kampus, jadi kalau balik lagi nggak mungkin. Iya benar-benar. Oke, tadi kan kita kan udah main nih games pernah sama tidak pernah. Aku ada satu games lagi, boleh? Boleh. Jadi aku boleh panggil ya. Jadi alat yang kita butuhkan adalah papan tulis dan spidol. Apakah kita akan kelas menggambar? Bisa jadi, bisa jadi. Oh ya, kita sehari menjadi DKP boleh? Oke. Oh, sponsor. No sponsor. Tuh. Jadi gamesnya spelling, ngeja. Jadi misalkan aku kasih tulisan, contohnya pulpen, berarti kalian harus spelling pulpen tulisannya gimana? Siap? Yang pertama spellingnya adalah college. College. Waktunya 15 detik. Ini nggak mau dikasih tau artinya nih. Lama-lama misunderstanding nanti. Boleh? Enggak? Nggak bisa. Ya boleh. Nggak jadi. College adalah Ya itulah. iya, university, kampus. Udah, boleh diperlihatkan. Benar? Salah. Ya. Salah nggak ya? Emang tulisannya colek. Salah ya? Salah ya? Betul. Nggak tahu juga sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi pernah Tahu dengar lah kalimat- kalau itu. Mungkin nggak tahu. Kata selanjutnya, lecture. 15 detik, tidak boleh menyontek, dosa. Apa kak tadi? Lecture. 2, 3, 4, 5. Lagi lihat. Lecture. Aku nyontek ya, maaf. Aduh. Lecture. No. No. Yes. Lecture artinya apa? Dosen. Terus kata selanjutnya, scholarship. Harusnya tahu ya, scholarship. Harusnya tahu ya. 15 detik. Boleh spellingnya boleh.
scholarship. Udah buka belum? Udah lah. Udah habis, boleh dibuka. Aku nyetek lagi. Sebentar. Betul. Salah, Teteh. Salah ya? Dia pakai double L nggak sih? Nggak ya? Enggak, Nggak nggak double L. Semoga nggak double L, soalnya ini dari tim skripnya gitu nggak Ayo sih, lo, ya? ayo lo, nanti Kalau ada salah tolong ada kalian bocil tim Inggris skrip nanti. kita komen di bawah. Kita salah gitu. Terus ada bawah lagi intelligence. Intelligence. Bacanya gitu. Intelligence. Yang ujungnya E apa teh? Intelligence. Udah habis, Teh. Tapi ini ada dua sebenarnya. Nggak tahu deh yang mana yang mana. Intelligence. Jens atau Jen? Double L sih yang menurutku. Intelligence or Betul. Jen? Salah Tetot. Gak apa-apa. Mungkin nanti di lain, mungkin bisa jadi mereka jadi narasumber atau jadi moderator. Waduh, nanti ya boleh. di vlogcast kali ini mungkin nanti mereka bisa jawab benar di soal matematika. Benar. Iya. Karena Jeci kayaknya mencintai matematika. Cinta mati banget sama matematika. Sampai mati itu matematika. Iya, sampai mati ngerjainnya. Mati. Kayaknya personal ini. Oh, Personal enggak mau. Oke, kayaknya udah di penghujung acara nih podcast Waduh, kita. nggak kerasa. Aduh, nggak kerasa ya. Udah cerita tentang Iya. dari cara dapat beasiswanya, terus persiapannya, dari wawancara, pemberkasan, dokumen-dokumen, segala macam, izin. Oh, kenapa kayak gitu? Sedih. Kenapa? Kan udah berpisah sama televisi. Kok berpisah sama televisi sih? Oh, sama kasih cinta. Oke. Masih aku bingung loh. Nggak mau pulang ya? Iya. Boleh nggak sih lanjut lagi? Boleh, masih ada berapa? Boleh nggak sih? Aku pengen lanjut lagi deh. Aku masih penasaran satu pertanyaan lagi sebelum kita Boleh. tutup. Dua deh. Boleh? Boleh. Dua boleh? Kalian ikut UKM nggak? Atau organisasi mahasiswa? Ikut dong. Ikut. Ikut. Apa? Kalau aku ikutnya ada yang wajib kan ada Hima SI ya, yang jurusan. Terus yang keagamaan itu PMK. Terus yang duanya lagi aku ikut Language Club sama ikut GDSC. Aduh, sibuk banget ya, Say. Sibuk ya. Sok sibuk sih lebih tepatnya ya. Mahasiswa aktif ya. Ya. Kalau Niken sendiri apa? Kalau Niken ikut Himatektel, terus juga yang keagamaan Islam itu, terus GDSC language. Sama lebihnya. Kurang lebih. Aduh. Mahasiswa aktif, mahasiswa sibuk. Kalian gimana nih cara, kan ada nih ya target buat IPK ya? Iya. Cara nyeimbangin antara akademis sama UKM atau Ormawa tuh gimana? Kalau aku sendiri, aku set prioritasku dulu. Mana yang prioritas? Iya, prioritasku kan yang di kampus urusan akademiknya. Jadi tentunya aku nyelesain dulu tugas dan tanggung jawab aku yang ada yang berhubungan sama nilai di kampus. Baru nanti aku ikut yang di UKM, karena kan di UKM juga opsional ya biasanya, ada yang wajib ada yang enggak gitu. Aku gitu sih. Jadi akademis dulu ya diprioritasin. Oke, kalau Niken sendiri? Kalau Niken sendiri kurang lebih sama kayak Cici tadi. Jadi membuat skala prioritas, terus ngeprioritasin yang untuk akademis di kampus. Jadi kayak kan UKM kan biasanya di hari Sabtu atau di hari Minggu kan ya Kak. Nah kayak language sendiri kan nggak setiap minggu ya, jadi kayak 2 minggu sekali. Nah jadi Niken biasanya sebelum hari Sabtu atau misalnya udah dikasih tugas tuh sama dosennya itu langsung dikerjain, jadi nggak numpuk. Terus ya terus kayak gitu kan. Oke. Berarti intinya dari kedua ini adalah akademis diprioritaskan. Iya benar, harus bisa manage yang mana yang lebih duluan dikerjain. Iya betul.
jadi tetap juga harus pinter-pinter ngatur waktu ya. Iya, jangan suka nunda-nunda. Jangan suka nunda-nunda, aku adalah salah satunya. Nggak apa-apa, aku juga awal kayak gitu kok. Gitu. Aku adalah mahasiswa sistem kebut semalam. Sama. Oh sama. Kita sama sebenarnya. Oh gitu. Berarti hoax kan tadi hoax. Enggak, bener. Oh benar. Tapi yang ngerjainnya SKS Oh. gitu. Tapi selesai. Oh berarti tapi nggak ditunda kan? Enggak. Oh, gitu. Berarti benar guys. It's true. Real, cuy. Real cuy. Oh, aku ada pertanyaan terakhir. Kalian kan menerima beasiswa nih. Kalian ada nggak kalimat untuk memotivasi untuk para telutizen di sana yang lagi nonton video ini? Oke, mungkin untuk kalimat motivasi dari Niken sendiri, kalian harus janganlah berhenti berusaha, karena dengan usaha yang kalian lakukan itu pasti akan berbuah manis untuk kedepannya. Jadi mungkin sekarang kita nggak kelihatan kan hasilnya itu kayak gimana. Nah, mungkin usaha perjuangan kalian, kerja keras kalian itu pasti akan terbayarkan di hari kemudian. Jadi nggak apa-apa kalian bersakit-sakit dahulu, kalian bisa senangnya di kemudian hari. Tidak ada hasil yang Mengkhianati. tidak mengkhianati. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kebalik guys. Kalau JC sendiri, Kalau aku, karena berdasarkan pengalamanku ya, kalau menurutku tuh kalian jangan memaksakan kehendak kalian sendiri. Karena balik lagi, kita cuma manusia yang bisa berencana. Ya kayak aku tadi, aku udah Iya. rencanain pengen ikut UTBK, pengen masuk ke sini, ke sana. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya Tuhan berkata lain ya, kita bisa yang apa? berkehendak Tuhan ya. Iya, kita cuma bisa merencanakan. Dan kayak kata Niken tadi, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalian jangan cuma berpatok sama satu tujuan aja, kalian harus punya rencana-rencana cadangan lainnya. Ada banyak jalan yang bisa kita pakai ya. Bener Bisa, banget. mungkin pakai jalan tol atau jalan panjang tikus ya. mungkin. Iya, atau gang bisa. Yang penting jalannya ada. Bisa jalan lah. Iya. Oke. Sekian, terima kasih buat Niken sama buat JC udah ngeluangin semuanya. waktunya buat jadi narasumber di Vlogcast. Makasih Makasih banyak. juga, Kak. Kasih juga kita Sudah. diundang. Semoga sharing ini bermanfaat buat telutizen. Makasih untuk yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Makasih. Kasih. Bye-bye.